institut ke politeknik akan mempengaruhi struktur, hierarki, tata kelola, eselonasi, dan sebagainya. Katakanlah kita ada 3 matra, ada vokasi, profesi, pasca. Seperti apa struktur kepengurusan pendidikan tinggi dengan bentuk politeknik dibanding dengan struktur yang kami sementara ini mengelola, institut. Karena bagaimanapun di dalam pendidikan tinggi, untuk mengampu jenjang pendidikan pasca, magister misalnya, minimal dosen harus punya jenjang pendidikan lebih tinggi, doktor misalnya. Nah, pertanyaannya kalau ada 3 matra, vokasi, profesi, dan pasca, siapa yang memimpin 3 matra ini secara hierarkis? Karena kalau mencermati atau membandingkan struktur mengampu mata kuliah di magister misalnya harus doktor, kalau direktur setingkat itu, apakah pimpinannya direktur juga? Misalnya, ini kan berdampak secara tata kelola kelembagaan pendidikan tinggi. Mungkin Ya, minta maaf baik. Prof, kalau pertanyaan saya salah atau kurang Ya, tepat, tapi ini hanya karena ketidakpahaman kami. ya. Terima kasih sebelumnya, Prof. Ya. Baik, Pak Elina Danus. Enggak, ini pertanyaan Bapak justru sebenarnya pertanyaan saya juga. Tapi gini kira-kira, saya juga memahami kondisinya, Pak ya. Saya menjelaskan dari sisi ketentuan undang-undang memang. Pertama, memang kan kita punya undang-undang pendidikan tinggi ya. Memang di sana memang dijelaskan ada universitas, institut gitu ya. Kemudian juga politeknik dan akademi. Nah, kalau universitas itu memang multidisiplin ya, sifatnya begitu, multidisiplin. Kemudian institut itu sebenarnya dari ketentuannya itu adalah universitas itu adalah fokusnya ke akademik, penyelenggaraan bidang akademik. Nah, institut itu adalah sekelompok bidang ilmu begitu, ya, tetapi sifatnya ke akademik gitu, sekelompok bidang ilmunya itu. Ya, seperti Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor gitu. Tapi memang dalam perkembangannya kadang-kadang bukan satu Ya, rumpun bidang ilmu ya. lagi, malah Dan ada banyak grup peneliti juga di kedokteran, ITB nah, dan ada ITB kedokteran ya. di Ya, IPB ada kedokteran, udah kacau itu ya. ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah politeknik. Sebenarnya politeknik itu lebih kepada apa namanya kan kita punya jalur akademik dan jalur vokasi. Politeknik itu sebenarnya sama dengan universitas tapi jalurnya vokasi, vocational, bukan jalur apa namanya bukan jalur akademik. Nah, jalur vokasi itu apa sebenarnya ya? Jadi sebenarnya kalau kita lihat jalur vokasi itu sebenarnya adalah apa ya? Fokusnya khususnya untuk ke dalam politeknik yang dimiliki PTKL itu fokusnya mencetak lulusan yang betul-betul spesifik untuk kebutuhan pembangunan gitu, spesifik artinya politeknik lain nggak bisa nyetak, universitas lain nggak bisa nyetak, yang bisa nyetak adalah spesifik kebutuhan pembangunan, misalnya di bidang kepapong perajaan adalah IPDN, kalau tidak IPDN tidak bisa gitu, supaya ada pembagian tugas dengan perguruan tinggi lain, gitu kira-kira. Nah, ketika IPDN masuk ke dalam ranah akademik, maka sesungguhnya itu bisa diselenggarakan oleh institut lain, oleh universitas lain. Nah, itu yang tidak diperkenankan oleh PP 57. Jadi harus yang spesifik dan bentuknya politeknik. Nah, memang kalau politeknik itu kan pimpinannya direktur. Ini yang jadi masalah Pak mengenai eselonisasinya. Oleh karena itu maka mesti bisa diselesaikan di tingkat kementerian. Contoh Pak, Akademi Militer. Kan itu akademi Pak, jauh di bawah institut, di bawah juga politeknik. Tapi akademi militer itu yang memimpin bintang 2, gitu maksud saya. Ya kan? Nah, gubernur namanya. Padahal dia adalah akademi sebenarnya. Nah, sekarang memang isinya udah diploma 4, Pak. Kan akademi militer, akademi kepolisian sekarang udah diploma 4 ya. Jadi kira-kira gitu. Nah, memang di dalam konteks pengaturan kelembagaan itu memang mesti diatur lah bagaimana baiknya ya. Itu mungkin itu wewenang menteri ya, wewenang presiden lah gitu. Tapi UDAS pertahanan itu juga saya sampaikan Pak, itu sebenarnya kan juga PTKL, tapi bentuknya universitas gitu. Nah, Ya. kalau Bapak bertanya apakah mungkin IPDN itu tetap institut? Kalau dari sisi saya Pak ya, dari sisi yang ada di lapangan, dari sisi kebijakan, itu sangat mungkin. Tapi ini dari saya bukan mewakili siapa-siapa ya Pak. Siap, siap, Saya siap, siap. mewakili kondisi yang ada. Siap, Nah, siap. bagaimana cara mewujudkannya? Mewujudkannya adalah bentuk bagaimana kita sepakat dengan
menteri, wakil menteri, dan pimpinan di Kementerian Dalam Negeri untuk bersama-sama datang ke Kementerian Dikti Saintek gitu Pak, gitu. Tapi Jadi, ini jangan menganggap saya mengajari ya Pak, saya nggak enak siap. nih, takutnya nanti Siap. orang dikti marah-marah ke saya Tidak, Prof. nanti. Wah ini Artinya gara-gara nanti kita Kuncoro nih gitu. minimal Ini peta kan saya jalan itu. diundang, saya diundang IPDN kan dalam rangka menyusun strategi juga Pak ya. Ini kan saya Siap, artinya saya menjadi timnya IPDN lah dalam tanda petik gitu. siap. Jadi Terima kasih, boleh Prof. seperti itu. Nyatanya yang lain bisa Pak Iya, Elianus. siap. Nah, memang jadi berat Pak kalau jadi politeknik Pak. Itu Siap. rektor jadi direktur itu eselonnya jadi 2 misalnya. Bagaimana Siap. dengan yang bawah? Nah, tapi kalau vokasi profesi itu Pak, di luar doktor, keilmuan di IPDN sudah sesuai semua Pak. Siap. Sudah Terima kasih. disesuaikan. Tidak ada Terima kasih. masalah. Yang Terima jadi kasih. masalah hanya doktornya aja gitu. Siap, siap. Jadi yang masalah dokter, yang lainnya itu udah sesuai. Dokter dan juga namanya, nama institutnya gitu. Siap. Nah, Siap. Bu Gati pernah menyampaikan kepada saya, gimana kalau dokternya masih tetap ada? Misalnya gitu Pak ya. Siap. Jujur ya Pak ya, PTKL yang akademik juga ada. Contohnya Unhan. Unhan itu Siap. nggak ada yang vokasi. Nggak ada Kan vokasi. itu kan akademik semua. Jadi masih bisa. Tapi kan Bisa. ini saya nggak boleh mengatakan itu karena itu kan menyalahi ketentuan. Tapi kan ada Siap. jalan tengah, ada kebijakan. Mengingat IPD itu bukan perguruan tinggi baru, sudah lama gitu. Siap. 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 Jadi Bu Gati sebenarnya usulnya di peta jalan itu gini, yang akademik masih tetap ada, kemudian buka dokter terapan di bidang lain gitu kan. Siap. Siap. Nah, itu Jalan menarik tuh tengah. Bu Gati kalau Siap. bisa ya kan. Siap. Ya Siap. saya mendukung, saya termasuk saya satu barisan nih dengan Bapak ya, nggak ada masalah Siap. buat saya sebagai Siap. apa yang memahami bidang inilah gitu ya. Siap. Dari Siap. si keilmuan saya sebenarnya nggak ada masalah. Cuma tinggal kan bagaimana masalah kebijakan Pak Ilianus. Kalau Siap. peta Siap. jalannya Bu Gati kan gimana yang akademik S3-nya masih tetap, atau kemudian bikin dokter baru. Nah, nanti Siap. akan dijelaskan oleh Prof. Sari. Itu bagus juga, gitu Siap. maksud Siap. saya. Nah, itu tinggal bagaimana komunikasinya. Nah, makanya kalau ada peta jalannya, mungkin kita bisa bedah, lihat, gitu ya, supaya kita bisa mencari judgement lah ya, penyesuaian yang bagus, gitu ya, dengan bahasa yang bagus, sehingga IPDN tetap sama, gitu. Itu berat, Pak, memang. Kan saya menemani Petlan itu. Itu kan juga rame ya pergulatannya. Ini Siap. jadi politeknik lan gimana ini profesor juga ada di dalam begitu ah berkecamuk lah situasinya, profesornya udah biasa main akademik juga gitu. Nah Siap. itu kira-kira, tapi yang penting adalah bahwa apapun itu yang tidak boleh, yang kita langgar adalah bahwa semua capaian pembelajarannya harus spesifik, Harus tidak spesifik. boleh sama dengan UGM, tidak boleh Siap. sama dengan Unpad, harus Siap. spesifik IPDN dan keilmuannya tidak dijalankan oleh perguruan tinggi lain. Itu nggak boleh Pak, harus Siap. spesifik itu yang kita. Itu clue-nya ya, Prof. Ya. Ya. Baik, terima kasih, Prof. Terima kasih Prof. Jadi semakin ini ya, cerah gitu ya Pak Helianus. Ya. Siap, terima kasih. Ya, eh, Ini maksudnya semakin cerah dari si internal dulu ya Bu. Ini belum ekstra nih. Kan internal harus satu barisan dulu kan, nah gitu ya. itu Prof Satu maksudnya. pemahaman dulu, baru internal beres, Pak Menteri setuju, baru kita Ibu ya sama-sama datang ke Kemdikti membawa semangat seperti tadi dengan berbagai berbagai Minimal alasan, sama-sama pertimbangan. ini Prof, Nah, memikirkan CPL yang spesifik itu Prof. Dan nah ya itu keilmuannya tidak sama yes, dengan perguruan tinggi yes, di bawah ya. Dikti Saintek. Kalau itu Ini tidak bisa perlu ditawar, pemikiran dari ya. teman-teman Kalau itu nggak bisa fakultas ditawar. juga. Walaupun kita akademik, tapi UGM nggak bisa, UI nggak bisa. Ke pamong perajaannya itu yang spesifik. Kalau itu kemungkinan bisa tuh, Pak Helianus. Tapi Izin, kalau Prof. sama, nanti tetap bisa dibantah itu. Kita harus Izin, cari Prof. CPL. Iya, terima Izin. kasih Prof. Jadi nyusun peta jalan nanti mohon bimbingan Prof Sari sama Prof Punchoro. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan lagi? Prof Punchoro ada ini ya kegiatan? Ya ini saya, Kita, nggak apa-apa. Saya sambil memantau, silakan oh Prof. baik, Sari untuk menyampaikan iya. topik lain, silakan. Ya, silakan Prof Sari.
Paparannya bisa dibantu share screen, Mas Hari, dari Prof. Sari. Beliau akan menyampaikan memang inti dari usulan izin prodi itu dokumen kurikulum ya, Prof. Kurikulum. Sehingga beliau yang pertama akan menyampaikan ini kriteria satu yaitu kurikulum. Ini mungkin juga akan bermanfaat bagi teman-teman fakultas yang akan menyusun kurikulum untuk S2 terapan. Silakan, Prof. Baik. Baik, saya melanjutkan ya. Memang Bapak Ibu, eh, biasanya saya dan Prof Kun ini memang tandem ya. Beliau ya kayak gitu, nguek-nguek gitu ya. Terus Prof tadi jelasin gitu ya. Bikin saya stres. Ini apa ya? Ini apa ya? Tapi karena udah biasa jadi ya udahlah. Apa ajalah gendangan Prof pun saya coba untuk menari di atas gendangannya gitu ya. Baik, Yang penting em, jangan sungkan Bu, sampaikan aja Prof apa iya, adanya. ya Biar baik. kita terbuka semuanya, terbuka Ya, baik. wawasannya. Terima kasih Prof. Baik, Jenderal. Ya, saya biasanya kalau dikata ya semuanya baik. Eh, tapi kalau semuanya bisa sampai malam ini, biasanya bukan sampai malam, 1 minggu kayak gitu kalau semuanya. Iya, kayaknya perlu ice breaking ini. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan sebenarnya bisa masuk ke peraturannya dulu ya tadi, tapi Prof Kun tadi sudah menjelaskan banyak hal terkait dengan peraturan ya, karena memang ketika membangun peraturan ini, Prof Kun itu salah satu tim ahlinya waktu untuk membuka program doktor untuk PTKL ini. Kalau untuk S2-nya sudah ada, sehingga kemarin awal tahun kayaknya ya Prof ya, sampai pertengahan tahun itu penyusunan instrumen untuk S3 PTKL ini dibuat ya. Baik, dokter terapannya. Untuk kriteria 1 ya, ini memegang nilai 50% Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada kriteria 2 yaitu dosen dan kriteria 3 adalah UPPS. Nah, kalau kami, kalau saya di BINUS itu memang sebenarnya sudah men-set ya kriteria 3 kan yang struktur organisasi seperti itu ya. Itu dimulai dari perguruan tinggi kemudian masuk ke UPPS yang paling dekat seperti itu. Bahasanya juga boleh sama. Ya, kita sudah punya template seperti itu. Jadi BINUS tuh mau buka program studi apa aja kriteria 3 itu hampir selesai. Yang membedakan tinggal lab-nya. Ruang kelas sama, nggak apa bisa resource sharing, kan tidak perlu dedicated untuk prodi tertentu kayak gitu. Sehingga ukurannya ya mirip lah, kalaupun diubah-ubah sedikit ya kita memang ada seperti itu. Yang membedakan itu lab, buku itu saja, ya. Itu untuk bab 3. Sistem penjaminan mutu dari universitas yang kita jelaskan ya. Sehingga nanti tinggal implementasinya di prodi UPPS yang terdekat seperti itu. Ya itu saja. Sehingga untuk kriteria 3 memang kadang itu tidak menjadi fokus utama si asesor karena dia juga berpikir sama seperti saya. Ya ini bisa sama kayak gitu ya. Kalau dia sudah banyak prodi udah misalnya udah memang pemain lama istilahnya ya memang sudah terbukti bagus. Biasanya kriteria 3 itu dicari-cari aja salahnya. Ini kurang sedikit nanti diperbaiki kayak gitu aja ya. Tapi almost itu done ya. Nah, yang memang unik yang dibangun dari awal itu adalah kurikulum. Nah, ini kurikulum. Monggo Bu. Eh, saya tuh multitasking hari ini karena mahasiswa saya sedang diuji. Jadi saya hanya memantau saja. Nanti sebentar lagi saya pamit untuk mengucapkan terima kasih gitu. Ini masih dibantai dah, enggak apa-apa. Eh, nah, eh, lanjut ini memang sudah mengikuti peraturan Ban PT dan dari diktinya ya.
Lanjut, nah ini adalah formulir penilaian evaluator yang sebelah kanan itu Bapak Ibu, sehingga kalau misalnya kami mendampingi ya memang biasanya sesuai dengan kriteria penilaian evaluator yang di sebelah kanan itu ya.